Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Maharani, kelas Tadris Matematika kelas C IAIN Kediri. Langsung saja ke slide judulnya, Perkembangan Biologis dan Kognitif. Lanjut ke slide kedua, Perkembangan Biologis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Sifat dasarnya ada 3. Yang pertama, genotip, yang kedua, fenotip, yang ketiga, rentang reaksi. Genotip yaitu warisan genetik seseorang, tetapi tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Fenotip yaitu genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, serta warna pigmen kulit. Rentang reaksi, yaitu fenotip untuk setiap genotip. Menurut Sandra Scher, tahun 1984 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi, misal ada orang pendek. Walau makan sebaik apapun, orang memiliki gen pendek tidak akan tumbuh lebih tinggi daripada rata-rata. Yang kedua, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Ada 2. Yang pertama, dalam suatu penelitian mengenai anak kembar atau twin study, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Yang kedua, dalam suatu penelitian adopsi atau adoption study, penelitian berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau malah lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Yang ketiga, temperamen. Sesuai dengan pengertiannya, temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chess dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamental, yaitu anak temperamental mudah atau easy child. Biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit atau difficult child. Biasanya cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat atau menghayat atau slow to warm up child. Biasanya menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Ada 3. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan, interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Ringkasnya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain.
Tanpa gen, tidak akan ada remaja. Tanpa lingkungan, tidak akan ada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. 1. 4 kurva tumbuh kembang meliputi organ reproduksi, otak, kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sampai saat ini, sedikitnya ada 4 mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Yang kedua, kecepatan kematangan. Yang ketiga, pengaturan umpan balik. 4. Masa tubuh. Itu menurut Damon tahun 1977. Pubertas. Yang pertama, batasan dan determinan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor massa tubuh. Yang ketiga, faktor mutu makanan. Yang kedua, perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 2 jenis hormon utama yang penting yaitu androgen dan estrogen. Androgen ini hormon yang dimiliki oleh laki-laki, sedangkan estrogen hormon yang dimiliki oleh perempuan. 3. Perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata pada masa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat serta kematangan seksual. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.